Ratusan tahun yang lalu, umat manusia menghabiskan sumber daya alam bumi yang menyebabkan masyarakat jatuh ke dalam kekacauan dan perang. Ilmuwan terbaik di dunia mengambil misi menyelamatkan apa yang tersisa dari peradaban dan menciptakan anggrek yang dimodifikasi secara genetik yang menjadi sumber energi baru. Namun, manusia masih memperebutkan sumber daya mereka. Para ilmuwan juga menciptakan transformasi ketika mereka berusia 16 tahun. Setiap orang menjalani operasi yang mengubah hidup mereka menjadi diri mereka yang paling sempurna. Orang-orang ini dikenal sebagai orang-orang cantik, dan karena mereka sempurna dan bahagia tinggal di kota, konflik dihindari. Mereka yang belum menjalani prosedur ini disebut Uglis dan tinggal di asrama di Uglyville. Tali tidak sabar untuk menjadi cantik dan terus-menerus menggunakan aplikasi di cermin untuk melihat bagaimana penampilannya setelah prosedur ini. Temannya adalah Paris, dan mereka saling memanggil si hidung dan si juling sejak kecil. Terkadang, mereka pergi ke jembatan selama jam malam dan menggunakan kacamata khusus untuk menonton orang-orang cantik berpesta di kota. Tali akan berusia 16 tahun dalam 3 bulan, tetapi Paris lebih tua dan dia mendapatkan operasi besok. Mereka memiliki bekas luka yang cocok di tangan mereka dan berjanji tidak akan membiarkan dokter menghapusnya ketika mereka menjadi cantik. Pada saat itu, sebuah pesawat tak berawak patroli terbang lewat sehingga mereka berlari kembali ke asrama mereka. Keesokan harinya, selama penghitungan majelis, Tali mendengar siswa lain mendiskusikan asap, tempat tersembunyi di luar kota yang dipimpin oleh seseorang bernama David. Katanya, banyak orang melarikan diri dari kota dan bersembunyi di sana, tetapi sebagian besar siswa tidak menganggapnya nyata. Pada saat itu, hologram Gubernur Kabel muncul dan memberikan pidato tentang pentingnya menjadi cantik dan sempurna. Kemudian, semua orang yang berusia 16 tahun dipanggil dan Tali mengucapkan selamat tinggal pada Paris sambil mengatakan kepadanya untuk menemuinya di jembatan dalam 1 bulan di malam hari. Tali menyaksikan kembang api di atas kota dan mengingat hari dia bertemu Paris. Orang tuanya baru saja mengantarnya ke asrama dan Paris berada di belakangnya sejalan. Mereka bertukar nama panggilan dan sejak saat itu mereka dengan cepat menjadi sahabat. Suatu hari, Paris secara tidak sengaja memotong tangannya ketika mengambil tablet dari Tali, sehingga dia mendapat bekas luka yang sama. Mereka berjanji untuk tetap berteman selamanya. Hari berlalu dan Tali tetap pada rutinitasnya, pergi ke kelas dan melihat dirinya di cermin. Dia sering memeriksa cincin juga, tetapi tidak ada pesan dari Paris. Setelah sebulan, Tali menggunakan cincinnya untuk meretas jendela terbuka dan meninggalkannya karena memiliki pelacak. Dia menyelinap keluar dan berhasil sampai ke jembatan, tetapi Paris belum muncul. Khawatir, dia menggunakan tali untuk memanjat jembatan dan bergerak berbahaya di bawahnya sampai dia sampai di kota. Dia menyelinap dengan bersembunyi di balik tanaman, tetapi ketika seorang tamu pesta menjatuhkan topeng, dia mengambilnya dan memakainya. Topeng itu memasang hologram di tubuhnya sehingga terlihat seperti dia mengenakan kostum. Sekarang Tali bisa masuk ke pesta dan dia kagum dengan dekorasi yang tinggi. Akhirnya, dia menemukan Paris yang terlihat sangat berbeda dan tidak mengenalinya. Tali melepas topengnya dan bertanya mengapa dia tidak pergi ke jembatan, jadi Paris menjelaskan semuanya berbeda sekarang dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa berhubungan dengannya lagi. Tali tidak percaya apa yang dia dengar dan menyadari betapa dia benar-benar berubah ketika dia menyadari bekas lukanya hilang. Pada saat itu, sistem keamanan mendeteksi kehadirannya dan Tali harus melarikan diri dari penjaga yang datang. Dia terjebak di balkon, jadi dia mencuri jaket dan melompat. Jaket itu menyebabkan dia memantul dan mendarat dengan lembut di dekatnya. Kemudian Tali berlari keluar kota dengan memanjat di bawah jembatan lagi. Ketika dia secara tidak sengaja menendang batu ke dalam air, sebuah drone menemukannya dan datang lebih dekat untuk menangkapnya. Tiba-tiba, teman sekelasnya, Sai, muncul dan mengajak Tali naik ke hoverboardnya sehingga mereka bisa terbang untuk melarikan diri. Drone mencoba mengikuti mereka, tetapi Sai adalah pengemudi yang cepat dan berhasil menghilangkannya dengan melakukan banyak belokan gila di hutan. Untuk berterima kasih atas bantuannya, Tali masuk ke dapur dan mencuri beberapa makanan ringan. Gadis-gadis itu terikat pada pengalaman mereka dan betapa sulitnya ditinggalkan ketika semua teman mereka berusia 16 tahun. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki ulang tahun yang sama dan menjadi bersemangat untuk memiliki teman untuk menjadi cantik bersama. Hari berikutnya, Sai membawa hoverboard kedua dan mencoba mengajari Tali cara menggunakannya, tetapi dia langsung jatuh. Di sekolah, Tali terkejut melihat beberapa gadis mengembalikan buku kepada Tali karena buku itu tidak ada lagi.
Gadis-gadis itu terkesan dengan deskripsi teks bertahan hidup di alam dan bertanya-tanya apakah seperti itulah asap. Tali meminjam buku sementara gadis-gadis memanggilnya keren untuk aksinya tadi malam, yang membuatnya marah karena itu berarti Sai memberitahu semua orang. Tali takut mereka mungkin menghukumnya dengan menolak operasinya, tetapi Sai meyakinkannya bahwa sistem ingin semua orang menjadi cantik. Seiring berjalannya waktu, Tali membaca buku itu tetapi masih terus bermimpi tentang operasi. Sai terus mengajarinya cara menggunakan hoverboard dan sebagai balasannya, Tali terus meretas dengan cincinnya untuk mendapatkan makanan tambahan. Tali juga menunjukkan Sai desain cantiknya di aplikasi, tetapi Sai tidak memiliki akun. Sebenarnya Sai tidak tertarik dengan operasi itu sama sekali. Akhirnya, Tali berhasil menggunakan hoverboard dengan mahir. Ketika Tali memberikan Sai buku itu kembali, dia berkata dia berharap dia bisa mengunjungi alam yang indah dan Sai menyebutkan bahwa tidak akan terlalu buruk untuk tidak melakukan operasi. Tetapi Tali berpikir itu gila. Tiba-tiba, Sai menyebutkan asap dan membawa Tali ke tepi hutan. Setelah meninggalkan cincin mereka di beberapa cabang, mereka menyeberangi perbatasan dengan berkendara hoverboard mereka di atas sungai. Akhirnya, mereka sampai di reruntuhan kota tua dan Sai menceritakan kepada Tali tentang benda-benda kuno seperti roller coaster. Sai membawa Tali ke sebuah bangunan terbengkalai dan mengatakan kebenaran bahwa asap itu nyata dan David akan segera tiba. Sai menolak untuk menjalani operasi dan akan pergi malam ini, jadi dia ingin Tali ikut dengannya. Namun, Tali menolak dengan mengatakan dia tidak ingin bebas, dia ingin menjadi cantik. Karena kesal, Sai memberinya petunjuk untuk mencapai asap jika Tali berubah pikiran dan memeluknya sebelum pergi dengan hoverboardnya. Keesokan harinya adalah ulang tahun Tali, jadi dia pergi ke klinik untuk operasi, tetapi mereka memanggil semua orang kecuali dia. Seorang penjaga membawanya pergi dengan AC untuk menemui Dr. Kabel, yang menjelaskan Sai hilang. Tali mengatakan dia tidak tahu apa-apa, tetapi Kabel bisa melihat tanda-tanda vitalnya di layar yang menunjukkan dia berbohong. Kabel memberitahu Tali bahwa Sai dalam bahaya karena David telah mencuci otaknya dan dia dikenal suka menahan orang-orang di luar keinginan mereka. Ketika Tali bersikeras dia tidak tahu apa-apa, Kabel mengirimnya kembali ke asramanya tanpa menjalani operasi. Malam itu, Tali mendengar suara dan terkejut melihat Paris muncul di jendela. Tali menjelaskan apa yang terjadi dan Paris berpikir dia harus memberitahu Kabel apa yang dia tahu sehingga mereka akhirnya bisa bersama. Keesokan harinya, Tali kembali dibawa untuk menemui Kabel yang memberitahunya bahwa David sedang mengembangkan senjata untuk menyerang kota, jadi dia membutuhkan Tali untuk menyusup ke dalam asap. Tali setuju untuk membantu dan Kabel berjanji bahwa jika dia berhasil, dia akan menjalani operasi. Kabel juga memberikan Tali kalung yang berkedip di matanya yang harus dia aktifkan saat dia menemukan lokasi senjata. Setelah itu, Tali mengikuti instruksi Sai dan mengendarai hoverboard di roller coaster lama selama beberapa mil. Akhirnya, dia menemukan celah dan jatuh di hutan, tetapi dia tertangkap oleh medan gaya. Di sana, dia menemukan rel kereta api yang ditinggalkan yang harus dia ikuti untuk menemukan asap. Beberapa hari kemudian, Tali bertahan hidup di alam liar seperti yang dia baca di buku dan mengagumi alam seperti sebelumnya. Ketika beristirahat, dia terbangun dan ternyata tempat Tali tidur telah terbakar. Seorang pria misterius muncul dan menyelamatkan Tali. David kemudian mencari pelacak, dan dia membuang pelacak yang ditemukan di hoverboard, tetapi tidak dapat menemukan pelacak di kalung Tali. Kabel mengetahui pelacak itu telah dirusak, dan dia mengirim orang untuk mencari Tali. Kemudian David mengajak Tali ke pemukiman setempat, dan di sana dia bertemu dengan Sai. Sai kemudian mengetahui kalung baru Tali, dan dia bertanya tentang kalung itu. Tali berbohong dan berkata kalung ini didapatkan dari Paris. Tali kemudian meyakinkan Sai untuk kembali, tetapi keduanya menjadi bertengkar karena pendapat mereka masing-masing. Akhirnya Tali pun memutuskan untuk mencoba tinggal bersama dengan kelompok asap. Keesokan harinya, Tali mengetahui bahwa kelompok asap sengaja membakar lapangan anggrek karena bunga itu merusak lingkungan. Tali bertanya bukankah bunga anggrek itu berguna untuk kehidupan manusia, tetapi David menjelaskan bahwa itu adalah akal-akalan pemerintah, dan bunga itu sebetulnya merusak planet bumi. David kemudian mengajak Tali untuk menjalankan suatu misi, tetapi Croy memprotesnya. Sayangnya Croy kalah suara, jadi Tali pun ikut ke dalam helikopter bersama mereka. Di atas, Tali dapat melihat bunga anggrek itu hidup di padang pasir, dan Sai kemudian membakar ladang tersebut. Croy kemudian mendeteksi ada orang lain yang datang, jadi David menurunkan helinya dan bersembunyi di asap.
Manuver itu tidak sengaja melemparkan Sai keluar, jadi Tali pun melemparkan tali dan mengejar Sai. Mereka berdua terjebak di ladang api, dan parahnya, ada pengintai yang mengejar mereka. Tali mengambil tas yang terbakar dan melempar tas itu ke arah pengintai. Kemudian Tali dan Sai berpegangan di tali, dan helikopter membawa mereka ke tempat aman. Croy kemudian menyalahkan Tali atas kejadian ini, tetapi Sai membela Tali, dan David pun juga terkesan atas keberanian Tali. Keesokan harinya mereka kembali ke markas kelompok asap. Di sana peradaban kembali menjadi kuno, dan mereka harus bekerja dan saling menukar hasil pekerjaan mereka. Mereka membongkar rel kereta untuk menjadi alat-alat yang membantu mereka bekerja. Tetapi mereka tidak mau membuat senjata, karena mereka adalah pasifis. Suatu siang, Tali menemukan pintu aneh dan membukanya, tetapi Croy mencegahnya dan mengusirnya. Tali pun menikmati kehidupan bersama kelompok asap. David juga mengajarkan Tali bagaimana menggunakan busur panah dan sering menghabiskan waktu berdua. David bercerita kalau dia tidak pernah ke kota, karena dia lahir dan besar di hutan. Tali kaget mendengarnya, karena Tali bahkan tidak tahu orang tuanya sendiri. David kemudian memberikan sarung tangannya sebagai kenang-kenangan. Di saat yang sama, Croy menggendong salah satu anggota kelompok asap yang terluka. Dia berkata kalau pengintai masih berkeliaran dan mencari mereka. Pengintai ini lebih kuat dan cepat dibanding pengintai yang pernah ada. Sai kemudian melihat sarung tangan dari David. Dia kemudian menjelaskan kalau seseorang memberikan barang kepada orang lain, maka David pastinya menyukai Tali. Sai mendesak Tali untuk segera memutuskan apakah dia mau tetap tinggal atau kembali ke kota. Keesokan harinya, David mengajak Tali menemui orang tuanya, As dan Maddie. Maddie dulunya adalah ahli bedah plastik di kota, tetapi dia mencurigai proyek yang dilakukan pemerintah. Rupanya operasi kosmetik itu untuk menyembunyikan otak mereka yang telah diubah menjadi lebih bodoh sehingga pemerintah dapat mengontrol mereka dengan mudah. Ketika Kabel mengetahui Maddie membangkang, dia mengusir As dan Maddie serta mencuri penelitian mereka. Di sana, dokter diberikan obat yang bernama Tekiur, yang mempertahankan fungsi otak mereka. Mereka berusaha untuk membuat obat tersebut, tetapi ada bahan khusus yang tidak dapat mereka dapatkan. Inilah senjata yang dapat merusak kota. Kemudian Tali membuang kalungnya ke dalam api, dan dia meminta maaf karena telah melakukan kesalahan. David memaafkannya, dan kemudian menciumnya. Tanpa Tali sadari, kalung tersebut tetap memberikan tanda kepada Kabel. Sehingga anak buah Kabel tiba di markas kelompok asap dan menyerang mereka. Mereka telah mempersiapkan perangkap, tetapi para pengintai terlalu kuat dan cepat bagi mereka. Akhirnya para pengintai berhasil menangkap semua orang di sana. Tali dan David berhasil kabur dan David mau menyelamatkan mereka, tetapi Tali mencegahnya karena mereka terlalu kuat. Di antara pengintai tersebut, Paris ada di sana. As dan Maddie juga tertangkap, dan Kabel tiba di sana bertanya keberadaan David. Mereka tidak mau memberitahu Kabel, jadi Kabel menyuruh pengintai membunuh As. Tali dan David pun akhirnya muncul untuk mencegahnya, tetapi semuanya terlambat. Kabel juga bahkan berterima kasih kepada Tali yang telah berhasil menjadi mata-mata pemerintah. Maddie menyembunyikan serum di saku David. Saat Kabel mengumumkan semua orang akan menerima operasi, Tali berlari ke gudang pasokan dan menyalakan api. Dia juga mengambil panah otomatis dan melarikan diri melalui jendela sementara seorang pengintai mencoba masuk. Tiba-tiba, api menyebabkan ledakan dan melemparkan pengintai itu ke belakang. Hal itu juga memungkinkan David melarikan diri. Seorang pengintai mengejarnya, tetapi Tali menghentikannya dengan panah. Paris ingin bergabung dalam pengejaran, tetapi Kabel mengumumkan bahwa mereka akan pergi. Beberapa pengintai menghancurkan penelitian Maddie dan membakar area tersebut, sementara yang lain mendorong semua tahanan ke dalam pesawat. Setelah mereka pergi, David mengumpulkan beberapa perlengkapan yang bisa dia temukan untuk misi penyelamatan. Tali mencoba mendekatinya, tetapi dia menyerangnya dengan pisau, hampir tidak menghentikan dirinya untuk menyakitinya. Tali ingin membantunya menyelamatkan yang lain, dan dia menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya lagi. Jadi Tali menjelaskan bahwa dia membutuhkannya karena dia belum pernah ke sana. Beberapa waktu kemudian, di kota, Tali mendekati siswa yang membaca buku Sai dan memperkenalkan mereka kepada David untuk membuktikan bahwa asap itu nyata. Tali meminjam cincin dari mereka dan meminta mereka untuk mengumpulkan banyak anak-anak untuk membuat pengalihan. Segera, sekelompok remaja menulis asap hidup di langit menggunakan hoverboard mereka.
Sementara itu, David dan Tali menunggu pesawat meninggalkan klinik dan masuk ke dalam menggunakan hoverboard juga. Mereka melewati terowongan pesawat dan mendarat dengan selamat berkat rompi mereka. Dengan hati-hati, mereka menyelinap masuk dan Tali menggunakan cincin untuk meretas kunci, tetapi ini bukan hanya dapur dan tidak berfungsi. Tiba-tiba, pintu dibuka oleh seorang cantik dan David segera mulai melawannya. Mereka bertengkar dan David mengalahkannya dan menahannya ke dinding, jadi Tali mengambil cincinnya. Lalu, David melemparkannya ke koridor dan mengunci pintu saat alarm berbunyi. Keduanya menemukan sel dan menggunakan cincin itu untuk membebaskan semua orang. Tali menyadari Sai tidak ada, dan Croy mengungkapkan bahwa dia sudah menjalani operasi. Sementara sebagian besar kelompok itu lolos, David, Tali, dan Maddie pergi mencari Sai. Tetapi ketika mereka sampai di lab, sudah terlambat, dia sudah menjadi cantik. Tali menangis dan meminta maaf, namun Sai bersumpah dia menyukainya. Pada saat itu, Kabel dan Paris datang dan memaksa Sai untuk masuk ke dalam mesin sehingga mereka akhirnya bisa melakukan operasi. Prosesnya dimulai, tetapi sebelum jarum dapat mulai memotong, helikopter asap muncul di luar, dan Croy melepaskan tembakan dengan penyembur api. Paris terpaksa lari dan mesin rusak, sehingga sistem gagal dan operasi berhenti. Trio itu keluar dan Tali menangkap Sai sementara Maddie mendapatkan komponen yang dia butuhkan dari lemari. Kelompok itu berlari ke atap dan menemukan Paris. Jadi, Tali mencoba membuatnya melihat alasan dengan menggunakan nama panggilan mereka dan menunjukkan sepotong kaca, memberinya bekas luka lagi. Paris dengan lembut menyentuh wajah Tali, dan David berpikir itu serangan, jadi dia mencoba melawan Paris. Paris terlalu kuat dan terus memukulinya, tetapi sebelum dia bisa membunuhnya, Tali menggunakan hoverboard untuk bergerak cepat dan menangani Paris, membuatnya jatuh dari tepi. Paris bertahan sebentar dan berkata nama panggilannya sebelum dia jatuh ke dalam air terjun. Setelah kelompok itu melarikan diri di hoverboard dan melihat remaja lainnya membuat drone saling bertabrakan di langit, mereka bersembunyi di kota terbengkalai. Maddie mengambil serum dari saku David untuk menyelesaikan pencampuran tekiur. Namun, dia tidak yakin apakah itu akan benar-benar bekerja atau memiliki efek samping yang buruk bagi otak. Maddie tidak ingin meminumnya, dan Sai menolak untuk memaksakannya pada siapapun, jadi Tali menawarkan diri untuk menjadi subjek tes. Dia akan menyerahkan diri dan membiarkan mereka melakukan operasi, sehingga dia kemudian dapat mengambil tekiur dengan menjanjikan untuk menyimpan tanda bagi mereka untuk mengetahui apakah itu berhasil. Kabel akan datang, jadi setelah perpisahan terakhir, kelompok tersebut melarikan diri sementara Tali membiarkan pengintai menangkapnya. Beberapa saat kemudian, Tali menjalani kehidupan cantik yang sempurna di apartemen mewah. Dia bersumpah dia suka menjadi seperti ini, tetapi bekas luka di tangannya mengungkapkan dia masih dirinya sendiri dan berbohong sebagai mata-mata. Jangan lupa like dan subscribe dan dukung kami terus ya.